Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas baik dalam urusan dunia kita maupun aktivitas dalam urusan akhirat kita, yakni aktivitas ibadah. Khususnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya, alhamdulillah dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan semua aktivitas kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam sampaikan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai kelak datang yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan buku Tadabbur Bacaan Sholat, masih membahas tentang surat Al-Fatihah, dan insya Allah kita akan sedikit mempelajari makna tiap ayatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa di sini disebutkan permulaan surat Al-Fatihah yakni dengan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, atau mungkin kalau ada terjemahan yang lain dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim niki termasuk dari Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita seorang hamba hendaknya dianjurkan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki daya apapun, bahwa semua aktivitas kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan dalam aktivitas napa kemawon hendaknya diawali dengan membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Menawi wonten Al-Qur'an, ya, basmalah itu disebutkan sebanyak 114. Ya, 114 itu ya di awal setiap surat atau pemisah ya antara satu surat dengan surat yang lain biasanya ada bismillah, kecuali dalam surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah itu surat yang ke-9, surat At-Taubah. Itu setelah surat Al-Anfal, ya, surat At-Taubah itu
antara surat Al-Anfal atau Taubah tidak ada basmalahnya. Ya, tidak ada bismillahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Basmalah, bismillah atau disebut juga dengan basmalah. Berarti kalau disebut membaca basmalah itu maksudnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asmanya ataupun nama-namanya, ya, sebagai bentuk tabaruk. Ya, tabaruk niku ya wong Jawa niku ngalap berkah. Sebagai bentuk apa? Tabaruk. Tabaruk itu memohon keberkahan. Dan juga isti'anah. Isti'anah ini memohon pertolongan. Dan juga agar dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Ini penting untuk, oleh karenanya kan ya biasa sejak kecil kita sudah diajari oleh orang tua kita, setiap hendak melakukan aktivitas apa saja, ayo ojo lali maca bismillah. Nah itu bagus, itu ya pendidikannya memang seperti itu. Dan setunggaling hadis Rasulullah SAW ngendika, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap hal yang penting, urusan yang penting, napa kemawon ya panjenengan sedaya, kula panjenengan sedaya nggadhahi hajat, nggadhahi urusan yang penting, ada aktivitas yang penting, la yubda'u bi bismillah, kok tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka ia menjadi cacat, ya, atau ada yang menerjemahkan fahuwa abtar, maka dia terputus. Maksudnya terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi dengan bismillah ya, sehingga semua aktivitas ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya bismillah itu, kalau para ulama, Ibnu Katsir juga menyebutkan bismillah itu hukumnya menjadi wajib. Kapan bismillah menjadi wajib hukumnya? Ketika mau menyembelih. Orang mau menyembelih hewan sesembelihan, baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya, dagingnya tidak halal, sembelihannya tidak halal. Penjelasannya kan seperti itu. Ya, maka wajib membaca bismillah. Ya. Dengan bismillah ya wudhu menjadi sempurna. Kita masih ingat nih sunnah-sunnah wudhu, termasuk sunnah wudhu adalah fa'abiyatihi, ya, mengusap tangannya, membasuh tangannya 3 kali sambil membaca bismillah. Ya. Kemudian dengan membaca bismillah juga makanan menjadi berkah. Orang mau makan, ya, baca basmalah, dibacakan bismillah. Ya. Tanpa membaca bismillah, ya setan ikut nimbrung makan. Nanti ya, setan ikut nimbrung makan. Ya, itu dengan bismillah. Ya. Termasuk bismillah ini juga merupakan permohonan, ya, agar dilindungi dari makhluk-makhluk jahat. Ketika kita mau masuk rumah juga disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, dengan menyebut nama Allah aku keluar rumah, dan
kepada Allah lah kami bertawakal. Itu juga dianjurkan ketika mau masuk rumah, agar apa? Ya, dilindungi dari keburukan setan ataupun makhluk-makhluk jahat. Nah, jangan lupa baca basmalah. Jadi sekali lagi, dalam setiap aktivitas ya kita dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha pengasih atau pemurah. Ya, ada yang terjemahannya pengasih, ada yang terjemahannya pemurah. Ar-Rahim lagi Maha penyayang. Lah bedanya apa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan Ar-Rahman li jami'il khalqi. Ar-Rahman li jami'il khalqi. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih li jami'il khalqi, kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk. Semua makhluk itu siapa? Ya ada hewan di situ. Ya semua manusia Allah beri rahmat. Ya ini namanya kalau di sini disebutkan rahmat dalam artian umum. Rahmat umum, rahmat yang luas. Yang beriman dikasih, yang kafir pun dikasih. Maka Ar-Rahman Maha Pengasih, Maha Pemurah li jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Gitu. Sedangkan Ar-Rahim lil mu'minin, sedangkan Allah Maha Pengasih, mohon maaf bukan Ar-Rahim, Maha Penyayang, gitu ya, lil mu'minin, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah bedanya gitu. Terus nanti ya tafsirnya banyak, tapi salah satu tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, bedanya Ar-Rahman Maha Pemurah ataupun pengasih itu li jami'il khalqi, untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada rahmat yang sifatnya luas, umum, ada rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat yang sifatnya umum ya tadi, yang kafir ya diberi, yang beriman juga diberi. Adapun rahmat yang sifatnya khusus itu hanya ya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Atau ada juga penjelasan Ar-Rahman yakni rahmat yang itu sifatnya hanya di dunia saja, tidak kekal. Gitu ya. Ada yang menjelaskan Ar-Rahman adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang tidak kekal, yang itu hanya di dunia saja. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu nanti sifatnya kekal sampai ya akhirat. Ada juga yang menjelaskan seperti itu. Jadi dua-duanya adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka sekali lagi bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini ya adalah salah satu bentuk tabarruk, memohon keberkahan dan juga isti'anah, memohon pertolongan dan juga agar dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Monggo sedaya aktivitas menika ya diawali ya dengan membaca basmalah. Lah termasuk dalam hal ini adalah memulai bacaan Al-Fatihah dengan membaca basmalah bagi seorang yang sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini kan menghadap Allah, bermunajat kepada Allah ini ya
karena pertolongan Allah. Ya. Karena kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa senantiasa melaksanakan kewajiban, gitu ya, kewajiban kita. Ya, tanpa pertolongan Allah ya kita tidak bisa tidak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita sulit untuk melaksanakan ibadah. Tanpa pertolongan Allah kita sulit untuk bisa datang ke masjid, ya, mengerjakan sholat berjamaah. Tanpa pertolongan Allah kita juga sulit untuk bisa melaksanakan mengikuti ya kajian-kajian atas ngeten iki. Maka bermunajat, ya, membaca basmalah, ya, ketika sholat, khususnya ketika membaca Al-Fatihah, berarti dia sedang berdiri menghadap Allah serta membutuhkan pertolongan. Kalau penjelasan yang kemarin kan, orang yang berdiri menghadap Allah ketika sholat kan, fa innahu yunaji rabbahu idza qama ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian berdiri menghadap Allah ketika sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat, bercakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat selanjutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Atau kalau disebut segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Alhamdu ini adalah kalimat pujian. Ya, hamdun itu adalah pujian. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan alhamdulillah kalimatu kulli syakirin, adalah kalimat, ya, bagi setiap orang yang bersyukur. Oleh karenanya kita dianjurkan setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, baik itu nikmat yang sedikit maupun yang banyak, wajib disyukuri. Lah, alhamdulillah ini bentuk syukur dengan lesan, tidak boleh, ya. Alhamdulillah itu adalah bentuk syukur dengan lesan. Adapun syukur sendiri itu maknanya lebih luas. Yang namanya mensyukuri nikmat itu, satu bisa dengan lisan, yakni mengucapkan alhamdulillah niku, atau dengan jawarih, dengan perbuatan, yakni seperti melaksanakan perintah. Terus menindakkan kewajiban, menindakkan perintah niku nggih salah satu bentuk syukur. Salah satu bentuk syukur lah, termasuk saged nindakaken sholat wonten masjid, langkung-langkung kanthi ibadah berjamaah, lajeng saged tumut pengawasan kados ngeten. Ini juga termasuk salah satu bentuk syukur dengan perbuatan, ya. Lah adapun syukur dengan lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Mula disebutkan tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kalimatu kulli syakirin, adalah kalimat, ya, bagi setiap orang yang bersyukur. Maka sekali lagi dianjurkan untuk memuji, ya, atau kalau tahmid berarti ini adalah kalimat tahmid. Bahwa ayat ini berisi pengakuan seorang hamba, ya, atas pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua bentuk pujian yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ ada kalimat, ada huruf alif lam, ya. Alif lam ini al-istighraq. Istighraq itu semua bentuk pujian, ya, berarti gitu. Alhamdulillah itu semua bentuk pujian, segala jenis pujian, ya, itu hanya milik Allah. Pujian yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sumber segala kebaikan, ya.
karena Allah adalah sumber segala kebaikan, ya Allah Maha Pengasih tadi ya kepada setiap hamba-hambanya, maka hambanya wajib ya untuk mensyukuri dengan kalimat alhamdulillah. Dan banyak sekali Bapak Ibu rahimakumullah ya surat-surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan alhamdulillah selain Al-Fatihah itu ya. Termasuk surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ini kan diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kemudian surat Al-An'am itu juga diawali dengan alhamdulillah. Ya, ini penting. Ini menunjukkan. Lah, disebutkan dalam tafsir ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis seperti itu. Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Ya. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Nah, ternyata alhamdulillah juga merupakan doa ini ya, bukan hanya bentuk syukur, tapi juga merupakan ya, bentuk doa gitu ya. Ngomong apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Bahkan para ulama menyebutkan dalam sebuah hadis ya, disebutkan juga dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa alhamdulillah ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu. Di tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil sebuah hadis ya, seandainya dunia dan seisinya itu berada di genggaman seseorang, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ya, seandainya dunia dan seisinya ini berada di tangan seseorang, kemudian dia mengucapkan tsumma qala alhamdulillahirabbil alamin, ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kalimat alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ada hadis ya, Ibnu Katsir menukil hadis itu. Jadi dunia dan seisinya itu dibandingkan kalimat alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah ini lebih utama. Nah, itu disebutkan tentang keutamaan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rob, ya, masih ingat nih kemarin kita juga menyampaikan tentang Rob. Rob itu nek di terjemahan kita diartikan Tuhan. Gitu nggih. Jadi di terjemahan kita ya, Al-Qur'an terjemahan Indonesia itu Rob, Robbun itu diartikan Tuhan. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat dalam penjelasan para ulama di kitab-kitab tafsir, Rob itu bisa bermakna satu, pemilik. Ya, apa? Pemilik, seperti Rabbul Ka'bah, berarti pemilik Ka'bah. Ya. Jadi ketika pasukan bergajah itu kan ya, Abraha pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, dipanggil kakek Rasulullah Abdul Muthalib ya. Ketika Abraha mengatakan kami hendak menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib mengatakan, loh, itu sudah ada yang punya, Rabbul Ka'bah. Kata Abdul Muthalib seperti itu. Itu Ka'bah itu ada yang punya, Rabbul Ka'bah. Jadi Rabb itu bisa bermakna pemilik. Rabbun itu juga bisa bermakna mentadbir, yang mentadbir, yang mengurus. Nggih. Rabb itu bermakna yang mengurus. Ya semua yang mengurus alam ini Rabbul Alamin. Berarti yang mengurus alam ini. Ya.
Jadi bukan hanya Tuhan semesta alam, tapi juga mengurus semua urusan yang ada di alam ini. Di jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala yang mengurus. Al-Qayyum ya, juga Al-Qayyum itu juga termasuk yang mengurus. Coba Bapak Ibu rahimahullah, kita belajar dari ayat-ayat kauniyah. Adanya pergantian siang dan malam, pagi dan sore, ada matahari, ada bulan, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengurus. Lah itu makna Rabb. Allah yang mengurus, Allah yang menciptakan. Ya, dan Allah yang memberi rezeki. Nah itu makna Rabb, itu seperti Rabbul Alamin. Ya. Jadi kalau kita lihat di tafsirnya seperti itu, penjelasannya seperti itu. Jadi maknanya itu lebih luas, ya, dari hanya sekedar dimaknai nama Tuhan. Ya, nanti, ya. Jadi Rabbul Alamin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala ini telah mengurus semua urusan makhluk, semua urusan makhluk, ya, urusan kula, urusan panjenengan semuanya, bahkan makhluk-makhluk yang lain, bahkan semua yang ada di jagat raya ini, ya, maka semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alam ini bisa berjalan dengan baik itu ya karena ada yang mengurus. Coba ada orang yang ngurus, wah, rusak semuanya. Ya, Rabbul Alamin. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang ketiga, ya, tadi masih sama ya, Ar-Rahmanir Rahim, ya, tafsirannya ataupun penjelasannya sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus Ar-Rahman itu tadi memberikan rahmat kepada seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim, ya, itu rahmat besar yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, Maliki Yaumiddin. Malik, kalau dalam terjemahan kita, Maliki Yaumiddin, yang Malik itu berarti yang merajai atau yang menguasai, ya, merajai ataupun menguasai, ya, hari pembalasan. Yaumuddin, din ini bisa bermakna kiamat. Din itu juga bisa, kalau kita lihat di kamus itu, agama. Ya, din, kalimat ad-din itu bisa bermakna apa? Agama. Ad-din juga hari kiamat. Lah, adapun yang di ayat ini, surat Al-Fatihah ini, Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari, nah, kalau ini hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Ya, Malik itu ya raja, jenenge raja iki ya sing kuwasa. Ya, Allah yang kelak akan, ya, menguasai di hari pembalasan. Di mana mungkin hari ini, ya, orang-orang yang mengaku dirinya dia seorang raja, kemudian dia bisa berbuat sewenang-wenang, ya, berbuat dolim, ya, maka kelak di hari pembalasan yang akan merajai, yang akan menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu makna dari Maliki Yaumiddin, ya. Jadi ad-din di sini maksudnya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan Malik ya raja ataupun orang yang menguasai. Wa alam bisawab, kita cukupkan sampai di situ dulu karena dalam hadis kan disebutkan, ya, qasam tu sholah baini wa baina abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, karena nama lain surat Al-Fatihah apa? Sholat, gitu. Aku membagi sholat menjadi dua, ya. Lah, bagian yang pertama itu miliknya hamba. Dari mana? Dari bismillah sampai Maliki Yaumiddin.
Adapun nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selanjutnya itu adalah bagiannya Allah Subhanahu. Mohon maaf, ini bagiannya Allah, artinya seorang hamba itu memuji Allah, dan nanti selanjutnya adalah bagiannya hamba yang meminta. Nanti di ayat selanjutnya. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika, insyaallah mengke kita lajengaken di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nggih bener nggih. Nggih monggo. Nggih. Bismillah. Heeh. Heeh. Nggih. Bismillahi majriha wa mursaha. Gitu. Nggih. Nggih. Bismillahi majriha wa mursaha. Sulaiman ya, 3A. Surat yang tidak ada bismillahnya adalah surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ya, yang kami ketahui kenapa surat At-Taubah itu kok tidak ada basmalahnya, karena surat At-Taubah ini turun untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir ya, karena kan surat At-Taubah itu kan termasuk surat perang ya, surat perang. Jadi memang tidak ada tidak disebutkan di situ ada bismillahnya. Jadi penjelasannya seperti itu. Ya. Kemudian kan tadi jumlahnya 114 ya, menawi wonten. Lah di At-Taubah itu tidak ada, akan tetapi dalam ayat yang lain surat apa tahun itu Mas? Surat apa yang Bismillahirrahmanirrahim itu surat Sulaiman. Ya itu tidak ada kaitannya. Menawi niku mboten enten apa nganu ya? Ning At-Taubah ning tulisan bismillah apa bismillah dipindahkan. Nah, itu enggak ada kaitan dengan itu ya. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi memang bismillah itu merupakan ayat tersendiri ya. Jadi bukan termasuk pada awal surat. Lah, fungsi bismillah di setiap surat itu adalah sebagai tafsil, pemisah. Nah, jadi ternyata menurut penjelasan para ulama disebutkan bismillah pada setiap surat itu adalah sebagai apa? Pemisah. Nah, masalahnya mungkin nek mboten enten bismillah bingung dikirane ayatnya sik nyambung terus. Ya, maka di situ salah satu fungsi ditulis bismillah dalam Al-Qur'an itu adalah niku ya, sebagai pemisah antar surat. Allahu a'lam. Terus mboten enten kaitan kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, kenapa bismillah dipindah di ayat yang lain. Nah itu itu tidak ada kaitannya. Yang kami ketahui ya karena memang surat At-Taubah itu turun terkait dengan ya orang munafik ya. Allah a'lam bishawab.